Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Hari ini Minggu 19 Februari 2023 dan hari ini kita di Sambi Farm akan panen ini. Ya, salah satu koleksi tabula pot di Sambi Farm adalah pohon ini. Saya dapat dan tanam ini sekitar 2 tahun yang lalu. Sempat berapa kali ganti pot begitu, dan ini posisi finalnya. Untuk penjualnya bilang ini Vietnamese cherry namanya. Jadi jenis cherry Vietnam. Dan saat ini sedang berbuah, banyak sekali buahnya, sampai banyak juga yang jatuh ke bawah tuh. Ya, di atas wheat mat. Hari ini kita akan panen untuk kesekian kali karena memang cukup rajin berbuah. Bisa dibilang sepanjang tahun dia berbuah. Dulu waktu pohonnya masih kecil memang buahnya tidak sebanyak ini. Tapi ada satu hal yang saya cukup catat ya, saya notice. Jadi buah sebanyak ini tuh kemarin muncul ketika saya lakukan cangkok. Jadi karena pohonnya memang terlalu besar, sebentar saya kasih lihat ya, nih sudah banyak bercabang. Karena pohonnya sudah terlalu besar dan menghalangi tabula pot yang lain, jadi saya rapikan. Nah, daripada terbuang, saya putuskan untuk cangkok saja, sehingga nanti cangkokannya, dahan yang kita pangkas itu kita bisa tanam ke polybag lain. Ini sekitar belum sampai 2 minggu sepertinya. Sudah beberapa ada yang tumbuh nih akarnya. Tidak semua karena memang proses nyangkoknya nyicil, nggak langsung serentak. Ya, jadi kembali saya sebutkan tadi bahwa setelah dikerat untuk dicangkok, ternyata pohon ini merespon dengan mengeluarkan bunga banyak sekali dan pada akhirnya menjadi buah-buah yang juga banyak dan besar-besar. Saya kasih lihat lebih dekat ini misalnya. Ini belum terlalu merah, sebentar. Saya cari yang lebih merah. Semisal ini. Oke, tapi ukurannya nggak terlalu besar ya. Saya petik nih. Itu ya. Sebentar, kalau di telapak tangan saya sekitar segini. Ini cukup gede sih. Diameter hampir 2 cm ya sepertinya, kurang lebih. Bentuknya seperti ini. Untuk rasa ini manis ya. Ada beberapa orang bilang katanya asam kalau saya baca-baca di grup. Enggak, ini manis. Nggak bohong, ini manis. Rasa semisal rasa belimbing sebenarnya. Jadi manisnya tapi tentu lebih manis dari belimbing. Tapi dari aroma begitu ya, dan rasa itu seperti belimbing kalau menurut saya. Ya. Kalau untuk biji sebentar, saya cobain dulu. Untuk biji seperti ini, jadi dari satu buah ini kebetulan ada 3 biji ya, 1, 2, 3. Rasa seperti yang tadi saya sebutkan, rasanya manis. Ada asam sedikit aja dan mungkin cenderung ke tawar lah. Kalau asam nggak banyak, mungkin antara manis dan tawar. Karena saat ini di sini lagi musim hujan, jadi memang air banyak banget. Si buah ini nggak terlalu manis jadinya. Berbeda kalau ketika musim panas. Kalau musim panas cenderung rasanya pasti lebih kuat manisnya.
Oke, kita mulai panennya. Saya bawa tempat piring lah ya. Kita coba panen satu persatu. Aduh, maaf jatuh. Oh iya, kita coba yang mentah ya. Saya sendiri belum pernah coba yang buah mentah. Rasanya seperti apa? Apakah asam gitu atau tawar? Saya coba. Bismillah. Loh, rasanya malah cenderung mirip. Nggak ada, bahkan asamnya lebih sedikit menurut saya nih dibanding yang merah. Biji lebih mudah hancur ya, karena memang mungkin masih mentah, masih muda begitu. Saya coba sekali lagi yang hijau nih. Bismillah. Betul. Jadi yang mentah sekalipun itu tidak asam. Benar-benar nggak asam. Cenderung tawar sedikit. Asamnya malah lebih banyak di kondisi matang, tapi tidak terlalu asam. Tetap masih manis lah hitungannya. Dan lebih kuat aroma belimbing ketika sudah matang. Kalau yang tadi tawar, hanya tawar lah ya, hanya berasa tawar, tidak ada asamnya. Kita lanjut ya. Nah, ini saya lihat ada satu yang merah banget. Kondisi paling matang mungkin. Kita lihat. Kita intip. Tuh. Cantik ya buahnya. Tuh, merah merona. Saya coba lagi. Airnya penuh, bijinya cukup keras, nggak mudah rusak kan udah tua banget. Saya baca-baca di grup sih sebenarnya ada banyak jenis cherry ya, dan saya notice ini adalah yang Vietnamese cherry. Ada cherry Jepang, terus ada cherry apalagi ya, kemarin saya lihat-lihat itu. Ada juga yang, nah saya nggak tahu bedanya nih antara Vietnamese cherry dengan yang Barbados. Mirip sih, tapi sepertinya tetap beda. Dan kalau saya juga nyimak di grup, memang beda antara Vietnamese cherry dengan Barbados. Kalau yang Barbados memang katanya rasanya asam, tapi kalau untuk yang Vietnamese cherry ini manis. Oke, sebentar ya, saya matikan dulu kamera, saya lanjut panen dulu. Nanti saya kasih lihat seberapa banyak saya dapat buahnya. Banyak sekali, dipikir-pikir ternyata untuk yang setengah matang pun saya ambil aja, karena sudah pasti besok pasti jatuh. Dan untuk rasa sepertinya juga tidak jauh beda.
ada masih banyak tuh sana. Ya, selesai. Saya rasa sih tidak bisa dipetik semua. Sekitar 2/3 dari jumlah buah yang matang sudah saya berhasil ambil. Dan jumlahnya segini sahabat Sambi. Tara, cukup banyak ya. Ini piringnya piring cekung ya. Ini sudah penuh, sudah tidak bisa nampung lagi. Dan sebagian yang tadi dipetik ada yang jatuh-jatuh juga saya tidak ambil. Ataupun yang jatuh sejak tadi malam karena hujan tidak bisa saya ambil karena sudah rusak gitu ya. Jadi buat sahabat Sambi yang punya pohon yang sama, cherry Vietnam atau Vietnamese cherry, mungkin salah satu hal yang patut dicoba untuk bisa men-trigger gitu ya si pohon itu berbuah adalah dengan cara mengerat atau mengupas gitu ya sebagian kulitnya seperti kita mau mencangkok. Itu ya, itu cangkokan-cangkokan yang saya buat. Setelah si batang-batang itu dikerat, itu otomatis si pohon itu keluar bunga banyak banget waktu itu. Sampai akhirnya menjadi buah. Ya, sebagian yang tuh, ada sebagian yang sudah matang tinggi, tidak saya bisa petik terlalu tinggi. Oh ya, informasi lainnya adalah ini pohon waktu beli itu berupa cangkokan, bukan semai biji. Saya tidak atau belum sempat nyoba untuk semai bijinya. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.